Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Abdul Umam dengan NIM 1120-134. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang jarimah hudud, jarimah qisas, dan diyat dan reformasi atau klasifikasi hukum Islam di Indonesia. Pertama, pengertian jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lain atau batasan antara satu dengan yang lain. 2. Menurut istilah Sa'roh, Abdul Al-Qadir Audah mendefinisikan jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam jumlahnya dan menjadi hak Allah. Ciri-ciri jarimah hudud. Menurut Imam Syafi'i, membagi jarimah hudud sendiri menjadi 7. Yang pertama, jarimah zina. Yang kedua, jarimah qadzaf atau menuduh orang-orang baik berzina. Yang ketiga, jarimah sirqah atau pencurian. Yang keempat, jarimah sirbah atau minuman khamar. Yang kelima, jarimah qoribah atau membegal. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, jarimah bagyu. Jarimah hudud zina yaitu dasar hukum dan terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, unsur-unsur jarimah zina. Yang ketiga, hukuman jarimah zina. Yang keempat, syarat-syarat hukum had zina. Selanjutnya, jarimah qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Ketentuan dalam Qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pada pasal 1 angka 31 menjelaskan mengenai jarimah qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dengan mengajukan paling kurang 4 orang saksi. Selanjutnya, akibat hukum jarimah qadzaf. Yang pertama, apabila penuduh bersumpah dan tertuduh tidak mau bersumpah, maka tertuduh terkena hukuman zina. Dan apabila penuduh tidak mau bersumpah dan tertuduh mau bersumpah, maka penuduh terkena hukuman qadzaf. Dan apabila penuduh dan tertuduh saling bersumpah, maka keduanya dibebaskan dari hukuman dan putus tali perkawinan. Selanjutnya, jarimah sirbah. Sirbah dalam arti minuman khamar menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman khamar ini menurutnya haram diminum baik sedikit maupun banyak, mabuk ataupun tidak. Ada perbedaan antara ulama Hijaz dan ulama Irak dalam mendefinisikan khamar. Menurut ulama Hijaz dan mayoritas ahli hadis, minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur itu haram minumannya, sedikit ataupun banyak, memabukkan ataupun tidak. Sedangkan ulama Irak berpendapat bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur itu hukumnya haram kalau memabukkan. Jarimah syariqah. Secara sederhana, definisi syariqah adalah mengambil suatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mencuri, menurut bahasa, ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Selanjutnya, jarimah ridah. Istilah ridah berakar dari kata radah yang secara etimologi berarti berbalik kembali, sedangkan secara etimologi ridah berarti kembali kepada kekafiran dalam kata beriman. Adapun unsur-unsur jarimah ridah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum kesengajaan. Selanjutnya, jarimah bughat atau bagyu. Menurut istilah, al-bagyu adalah pemberontakan, adalah keluar dari ketaatan kepada iman atau kepala negara yang benar dengan cara yang tidak benar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan. Yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara. Yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Yang ketiga, ada niat yang melawan hukum. Selanjutnya, jarimah hirabah yaitu perampokan, adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku dan dibunuh pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersaling. Selanjutnya, jarimah qisas, yaitu
salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan fikih al-jinayah. Qisas adalah memberikan perilaku yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Syarat-syarat wajib qisas antara lain: 1. Orang-orang yang membunuh sudah balik dan berakal. 2. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. 3. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya, yaitu agama, merdeka, anak, bapak, dan orang kafir. Yang keempat, orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darah dengan Islam ataupun dengan perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan hukum qisas. Bagi pembunuhan sengaja, maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Hapusnya hukuman qisas karena hal-hal berikut: 1. Hilangnya tempat atau bagian yang diqisaskan. 2. Adanya permohon maafan. 3. Perdamaian. 4. Diwariskan hak qisas. Selanjutnya, jiramah diyat. Jiramah diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jiramah diyat ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu diyat mukhaladah. Yang kedua, diyat mukhafafah. Diyat mukhaladah adalah denda disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka Islam secara sengaja. Denda diyat mukhaladah, besar denda diyat mukhaladah yaitu 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 3 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor betina yang sedang hamil. Selanjutnya, diyat mukhafafah. Diyat mukhafafah yaitu denda yang disebabkan karena pembunuhan seorang Islam tanpa disengaja, yaitu sibul amdin. Diyat mukhafafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta juga, tapi dibagi 5. Selanjutnya, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam di Indonesia yaitu al-tashri, al-fiqih, al-qanun. Setidaknya dari ketiga istilah inilah diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu. Bahkan terkadang didapatkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna. Selanjutnya, perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dalam prakteknya, penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui berbagai proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan. Sebelum beranjak pada pembahasan yang reformasi hukum Islam di Indonesia, sedikit kami terangkan perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda sampai pada reformasi, dengan harapan setidaknya apa yang akan kami paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam sejak awal kedatangan agama ini di Indonesia hingga era reformasi ini. Hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia dan Malaysia. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda, di samping menjalankan perdagangan VOC, juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang kedua, adanya upaya kompilasi hukum keluarga Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Kompendium Freijo. Kedua, adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan Kuanai. Selanjutnya, hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun bagaimana juga pada masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam
dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan 1945. Perdebatan panjang tentang dasar negara BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat itu menjadi Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini, sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan UU untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Selanjutnya, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin tidak terlalu keliru jika kita katakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalisme dan komunis. Namun, sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya, salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu. Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegakkan tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mencoba mengajukan rancangan UU perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR GR. Konsep reformasi dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan saya jelaskan tentang bagaimana asas-asas reformasi menurut Islam. Untuk itu, secara khusus akan saya terangkan konsep-konsep reformasi yang terdapat dalam ajaran Islam. Konsep reformasi dalam Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Kata islah berasal dari kata aslaha yuslihu, islah yang berarti lawan daripada kata rusak fasad. Dalam Al-Quran, istilah yang ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.